Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini terjadi koreksi yang lumayan ya dibandingkan yang tadi pagi. Pembahasan DCWT 1 tentunya adalah untuk Bitcoin dan Ethereum. Buat lu yang pengen pembahasan Bitcoin dan Ethereum bisa cek ke video DCWT sesi pertama ya. Oke, kita bisa lihat di sini terjadi koreksi sebesar 1,34%. Dengan total market cap mencapai di 2,63 triliun ya, drop sekitar 5 gitu ya, 0,05 berarti ya. Untuk Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,14% sekarang. Wow, berarti kalau kita lihat di sini lagi-lagi cukup berbeda dibandingkan tadi pagi. Terjadi bounce lagi di MA50 sepertinya ya. Kalau tadi pagi kan dia kayak seperti reject oleh MA50. Nah, lagi-lagi ya, efek MA50-20 masih masih terbukti sampai sekarang ya. Jadi nggak tahu nih, udah berapa lama nih, udah berapa minggu MA50-20 dan struktur 54,03% sedang duel nih. Berkali-kali sempat kalah MA50 tapi bisa berhasil lagi rally, pump, retest lagi tapi kembali ke reject. Oke. Next kita akan lihat ke altcoins lain. Untuk Solana terjadi rally tipis sebesar 0,83%. BNB terjadi koreksi sebesar 3,12%. XRP koreksi sebesar 2,28%. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 1,18%. Dan Cardano terjadi koreksi sebesar 2,6%. Ternyata ada FX juga. FX koreksi sebesar 3,48%. Jadi overall kita bisa lihat di sini Bitcoin dominance masih galau ya. Tapi seperti yang gue sudah bilang, gue udah ngomong gak tau nih udah sampai lumayan berbusa dari kapan ya. Gue mulai akumulasi altcoins, tetapi ya bukan mulai sih, udah lumayan lama sebenarnya ya. Gue mulai akumulasi itu dari di sini nih, mulai dia kena MA200 ya. Karena apa? MA200 ini menurut gue adalah mulai pelemahan tren ya dari Bitcoin dominance. Nah mulai dari sini waktu dia lagi rally di sini ya, gue mulai ya. Bukan cuma mulai lagi rally sih, tapi lebih perjalanan lagi rallynya pun gue mulai akumulasi. Karena gue rasa ini adalah suatu bukti bahwa ada kemungkinan altcoin season akan mulai terjadi ya. Jadi kalau gue pribadi sudah mulai melakukan akumulasi. Tetapi bukan all in ya. Sekali lagi gue tekankan bukan all in. Dan gua nggak TP semua Bitcoin dan Ethereum. No. Bitcoin dan Ethereum gua masih menjadi main portofolio gua. Jangan sampai salah ya, karena ada beberapa yang komen masih salah ngerti nih, berpikir bahwa BTC TP semua pindahin all in ke alts. No ya. Altsnya pun kita DCA ya, averaging bukan all in ya. Jadi gua harap lu ngerti itu. Next kita akan geser langsung aja ke rosternya karena hari ini cukup banyak ya. Ada HBAR, ada Ondo, Render, AVAX, dan BNB. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lu bisa menggunakan swap ya. Swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lu bisa tinggal, misalkan lu pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lu bisa misalkan ke BTC, lu tinggal masukin aja berapa. Misalkan lu pengen seminggu sekali $100 gitu ya. Lu tinggal masukin $100, voila, ya tinggal swap, as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading, dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya, ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lu para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lu yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan Coinex karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya.
USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield juga bisa menggunakan CoinX ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate, ada airdrop station dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di CoinX, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita mulai dulu dengan H-bar. Untuk H-bar kita bisa lihat di sini dia struggling dengan 0,116 sebagai resisten. Akhirnya setelah 1, 2, 3, 4 ya. Di hari kelima akhirnya turun juga dan kena MA50 ya. Jadi untuk posisi spotnya sendiri, buy limit pertama tembus, buy limit kedua tembus, sekarang lagi retest buy limit ketiga di MA50 di angka berapa nih? 0,11, 0,115 lah lebih tepatnya ya. Itu untuk posisi spot di H-bar, berarti udah dapat semua harusnya. Kalau sampai jebol, kita akan bikin buy limit baru. Untuk posisi futuresnya, buat yang bertahan nih, 1, 2, berarti sorry, bukan nggak ada di sini. 1, 2, 3, 4. Akhirnya setelah 4 hari menunggu, kena juga target TP di MA50. Sekarang berarti profitnya itu sebesar, lumayan ternyata ya, sebesar 4,4%-an ya. Setelah nunggu 1, 2, 3 di hari keempat kena ya. Mungkin 3,5 lah karena 4 belum full ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya kita bisa lihat di sini dia masih retest pertama ke MA50. Kita lihat besok pagi jam 7 apakah dia daily closing di atas atau di bawah. Kalau dia di atas dari MA50 kita bisa limit posisi long. Retest kedua di MA50, target TP-nya adalah MA20 atau di 11 sen. Ya, itu kurang lebih setup untuk H-bar. Next kita geser ke Ondo. Untuk Ondo dia itu akhirnya kemarin tanggal 31 Maret ya berhasil breakout dan daily close di atas dari 93 sen. Artinya kembali membuat higher high ya. Luar biasa. Momentumnya cukup tinggi ya Ondo ini karena masuk ke dalam naratif RWA seingat gua, dan kalau nggak salah AI ya atau RWA. Antara dua itulah ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama sudah ke retest nih hari ini ya. Jadi buy limit pertama di 93 sen, buy limit kedua di MA20 atau di 72 sen, dan buy limit ketiga di 61 sen. Itu untuk posisi spot di Ondo. Untuk posisi futuresnya, posisi short yang kemarin dapat di sini harusnya sih udah ketutup posisinya karena ada beberapa data petinggi US kemarin-kemarin yang udah nutup posisi buat lo intermediate sampai ke konservatif. Tapi buat lo yang agresif dan lo tahan terus, sayangnya kena cut loss. Ya jadi lagi-lagi kita nggak bisa tahu siapa yang lebih profitable, yang agresif atau yang konservatif gitu, atau juga intermediate. Tinggal itu bukan lebih pilihan siapa yang lebih profit, lebih ke lo lebih cocoknya seperti apa gitu. Karena yang agresif akan kebosanan kalau dengan cara konservatif, dan yang konservatif dan intermediate akan serangan jantung kalau pakai cara agresif gitu ya. Jadi sekali lagi tentukannya bukan lu pengen profit berapa atau mana yang lebih profitable, tapi pemikirannya adalah lu lebih cocok yang mana gitu ya. Oke, untuk posisi futuresnya terjadi retest pertama di 93 sen. Kita lihat besok jam 7 apakah daily close dia di atas dari 93 sen atau tidak. Kalau di atas berarti kita bisa limit posisi long. Retest kedua, nah target TP-nya adalah di sini kalau mau paling konservatifnya ya, di 97 sen. Mau lebih agresif sedikit mungkin boleh di 1 sen ya. Jadi resisten psikologis. Untuk posisi short kita skip dulu. Kalau sampai dia daily close di bawah baru kita bahas ya. Next kita geser ke render. Akhirnya render sepertinya mulai mendapatkan juga koreksi yang lumayan ya sejak pom-pom dari tanggal 6 Maret sampai sekarang ya. Nah, kalau kita lihat di sini MA20 mulai menjadi resisten sejak dia jebol pada tanggal 23 Maret. Retest. Akhirnya pada tanggal 29 Maret mulai terjadi pelemahan tren dan volume pun mulai bergerak lebih ke sellers ya. Jadi buy limit pertama tembus, buy limit kedua di MA50 di angka $9 lebih 3 sen, dan buy limit ketiga di $8 ya. Lebih tepatnya 8,035. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures ya sudah dapat posisi short. Buat kalian yang bersabar, sekarang sedang dalam kondisi floating. Ini kan berarti di sini ya 1, 2. Nah dari sini berarti kalian dalam kondisi floating plus ya atau profit sebesar 8,14%. Asik ya. Sekarang belum ada
news penting sih. Jadi di hold dulu aja deh. Di hold dulu aja. Kalau kena MA50, wow asik ya. TP-nya luar biasa. Tapi kalau nanti di minggu depan udah mulai ada news-news penting lagi, ya sudah harus siap-siap dengan TP begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk render secara posisi shortnya. Posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Next, kita masuk ke AVAX. AVAX juga mirip-mirip ya. MA20-nya sudah mulai menjadi resisten sekarang. Jadi untuk posisi spotnya, buy limit pertama kan tembus, kedua tembus. Tinggal yang tersisa adalah buy limit ketiga, yaitu di MA50 atau di struktur $46 lebih 97 sen. Itu untuk posisi spot di AVAX. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di $46 lebih 97 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di $46 lebih 97 sen. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di AVAX. Next kita geser ke BNB. Untuk BNB terjadi retest ke MA20 ya, setelah terakhir itu di tanggal 19 dan 20 Maret ya. Buat lo yang sudah pasang buy limit harusnya kena ya. Jadi untuk BNB buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di 522,4 dan buy limit ketiga di 474,8 ya, itu untuk BNB. Nah, BNB mulai membentuk suatu lower high di sini. Apakah ini pertanda pelemahan tren dari BNB? We'll see ya. Jangan-jangan kayak Bitcoin lagi lanjut membuat higher high ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya kita lihat besok. Apabila besok pagi jam 7 daily close-nya masih tetap di atas dari MA20, kita bisa limit posisi long. Retest kedua langsung kebuka posisi longnya. Target TP jelas di angka 613,7. Sementara untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 613,7. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di BNB ya, dan overall kita bisa lihat ada cenderung pelemahan tren. Ada beberapa yang enggak juga, tetapi secara garis besarnya cenderung pelemahan tren dan cenderung lebih bearish ya. Apakah ini pertanda dari awal-awal koreksi halving ya? Maybe. Yang penting lu harus siap dengan senario-senario yang kita sudah bahas di pembahasan mengenai halving ya. Kita udah tahu pernah satu cycle itu mereka benar-benar ngedump ya. Ada juga yang ngedump itu zaman 2020 ya. Lalu gue lupa cycle 1 atau 2 cenderung ada yang konsolidasi aja, ada yang koreksi tipis-tipis. Ya, tapi intinya apa? Secara garis besarnya cenderung ada sedikit koreksi. Tetapi lu tunggu 1 sampai 3 bulan aja ya. Setelah itu kemungkinan besar lu bisa lihat sendiri secara chartnya naik ke atas. Jadi selama lu berpikirin jangka panjang, nggak jaga lilin gitu ya, jangka panjang, jangan jaga lilin, harusnya profitable gitu ya. Baik lagi, gue ingetin 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.